Yang paling sedih sih pas gue nggak bisa ngaca dan make upan lagi. Halo Sobat MPC, perkenalkan saya Rachel Stefani. Hari ini kita akan mendengarkan cerita-cerita pengalaman dari teman-teman penderita RP. RP maksudnya rupiah? Nope. RP itu singkatan dari retinitis pigmentosa. Retinitis pigmentosa merupakan gangguan penglihatan yang disebabkan oleh mutasi gen dan merupakan penyakit yang cukup langka. Menurut riset yang dilakukan NIH, National Institute of Health di Amerika, dari 4.000 orang, ada 1 orang yang terdiagnosa RP. Nah, penyakit ini menyerang bagian retina, yaitu lapisan dalam mata yang memiliki 2 sel khusus, sel batang dan sel kerucut yang bertugas mengirim gambar ke otak. Kedua sel tersebut sangatlah sensitif terhadap cahaya. Makanya itu kami... Jadi Rachel juga RP? Yup, absolutely correct. Saya sudah terdiagnosa RP sejak usia 6 tahun. Jadi kami disarankan untuk menggunakan kacamata hitam kalau lagi di siang hari, apalagi kalau mataharinya sedang terik-teriknya. Bukan buat gaya-gayaan ya, tapi ya itu supaya melindungi mata kami dari cahaya. Nah, penyakit ini akan menghancurkan sel batang yang mengakibatkan penurunan penglihatan secara degeneratif atau secara perlahan. Bahkan dalam kasus tertentu, retinitis pigmentosa akan mengakibatkan kebutaan. Kalau dalam kasus saya, sekarang mungkin sisa penglihatan saya tinggal 5%, karena saya masih bisa lihat cahaya atau bayang-bayang. Tapi seringnya juga bayang-bayangnya aku tabrak sih. Sampai saat ini, retinitis pigmentosa belum diketemukan obatnya. Tapi ada yang bilang, kalau dengan teknologi stem cell itu bisa membantu penyembuhan. Nah, apakah stem cell itu benar-benar bisa menyembuhkan RP atau tidak? Lebih baik kita dengarkan saja langsung dari ahlinya, yaitu Dr. Cosmos Mangunsong, di mana beliau memang mendedikasikan hidupnya untuk melakukan penelitian terhadap penyakit mata yang disebabkan oleh mutasi gen ini. Saat ini, retinitis pigmentosa tidak bisa diobati. Tapi, saat ini kita juga ada harapan dengan perkembangan kemajuan dunia kedokteran, kita bisa menggunakan stem cell untuk memperlambat kebutaan pada retinitis pigmentosa. Jadi, stem cell dapat digunakan untuk retinitis pigmentosa, di mana pertama, stem cell dapat diprogram untuk menjadi sel khusus, entah itu menjadi sel fotoreseptor atau sel lainnya yang bisa diimplan pada retina untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Kemudian manfaat yang kedua, di mana stem cell menghasilkan suatu mekanisme parakrin, yaitu menghasilkan sebuah zat-zat yang nantinya bisa memberikan nutrisi atau bersifat proteksi terhadap sel-sel yang sekarat di dalam retina. Yang ketiga, stem cell dapat berpotensi untuk memproteksi atau melindungi jaringan retina terhadap kerusakan lebih lanjut pada retinitis pigmentosa. Yang keempat, kita berharap bahwa stem cell dapat perlahan-lahan memperlambat kebutaan yang disebabkan oleh retinitis pigmentosa. Thanks dok buat penjelasannya. Nah, sekarang kita mau lihat apa aja sih gejala-gejala retinitis pigmentosa itu. Yang pertama adalah night blindness, di mana terjadinya penurunan penglihatan dalam kondisi gelap atau dalam ruangan yang minim cahaya. Biasanya kondisi ini juga sering disebut sebagai rabun senja, karena sering munculnya itu di senja hari atau di sore menjelang malam. Terjadinya itu secara progresif, jadi awalnya itu semakin sulitnya mata kami ini untuk menyesuaikan diri dari ruangan terang ke ruangan gelap.
Pernah dulu aku waktu SMA pergi sama teman-teman di siang hari mau ngukur baju ceritanya buat acara nari. Pas masuk ke rumah penjahitnya langsung blep, gelap gulita. Aku nggak bisa lihat apa-apa, tapi waktu itu aku pede aja, aku jalan terus dan akhirnya brak, aku nabrak tembok. Waktu itu aku denger teman-teman pada ngetawain. Sakitnya sih enggak, cuman malunya itu loh. Oke, yang kedua adalah tunnel vision atau hilangnya penglihatan pada sisi mata atau pandangan menyempit. Jadi luas pandangan kami ini akan terus menyempit, 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 dan menyempit. Seolah-olah kami sedang melihat dari teropong atau dari lubang kunci. Nah, buat teman-teman yang suka ngintip, harusnya tahu ya, gimana sih melihat dari lubang kunci itu? Jadi area sisi mata, kiri, kanan, atas, bawah, itu biasanya menjadi gelap. Jadi kami tidak bisa mengidentifikasi benda atau hal lainnya yang datang selain dari arah depan. Lalu gejala yang ketiga adalah penurunan atau hilangnya seluruh ketajaman penglihatan. Termasuk kami semakin sulit untuk mengidentifikasi warna. Nah, sekarang kita akan langsung aja dengerin cerita-cerita dari para penderita RP. Apa saja sih yang pernah mereka alami akibat dari RP ini? Mereka kirimkan ceritanya via WhatsApp. Jadi aku akan coba bacain, bukan pakai mata bacanya, tapi pakai telinga. Cerita pertama datang dari Mas Endro di Sragen. Sering salah gandeng tangan di keramaian. Dikira tangan bojone, ngebule tangan bojone uang. Itu namanya sengsara membawa nikmat, Mas. Atau kebalik ya, nikmat membawa sengsara. Karena kan abis itu kena dasar laki-laki hidung belang gitu ya. Nah, ini Mas Endro, dia kirimkan voice note. Dia mau cerita langsung pengalamannya. Oke, kita dengarkan saja langsung. Iya Bu, kalau setiap kondisi salaman di keramaian mungkin semua sama apa yang jenengan rasakan. Tapi kalau di daerahku atau kultur masyarakat tempat kami, itu setiap ada hajatan, itu kan ada namanya sinoman. Sinoman itu setiap tamu itu ada pelayan yang dipakai itu anak-anak muda. Nah, pada waktu itu saya masih muda, walaupun sekarang saya tetap masih muda. Nah, dulu remaja muda itu sebagai pelayan di setiap warga yang memiliki hajat atau pesta. Nah, kebetulan kalau yang laki-laki itu kan bagian ngangkat minuman maupun makanan menggunakan baki yang terbuat dari kayu. Nah, kebetulan satu baki itu isinya 25 gelas. Pas saya angkat, nah maklum di tempat hajatan itu kan biasanya dipasang tenda-tenda deklit yang banyak tiang-tiangnya itu. Nah, di situ saya heran, kok tiba-tiba ada tiang di situ, tahu-tahu muncul. Dan bagi saya menabrak itu tiang, dan air otomatis tumpah semua. Mana airnya panas, nyiramin badan dan nyiramin tamu. Di situ jadi campur aduk. Ada yang belum paham ngomelin, ada yang sudah paham mintain maaf. Ya kembali lagi di situ antara malu, bersalah, merasa diri kok tak berguna ya. Ini waktu saya belum saya ketahui bahwa saya menghidap RP, karena setiap ke dokter mata waktu itu kan diperiksa hanya mengalami minus atau silinder. Saya kadang setelah kejadian itu saya berpikir, sudah pakai kacamata, sudah mata saya usahain untuk jelat-jelalat, kok masih nubruk-nubruk saja. Di situ kadang kita bingung. Cerita selanjutnya dari Mas Winarno. Pernah malam naik motor, nyerempet bapak-bapak dan motorku jatuh. Aku keseret di Senayan.
jadi urusan deh. Seringnya lagi nggak tahu kalau lagi diajak salaman. Betul sekali. Cerita selanjutnya dari Mbak Zutobek. Teriak-teriak manggilin anak, nggak taunya duduk di bawah di dekat kakiku. Itu sih sama aja kayak aku, Mbak. Aku juga sering teriak-teriak manggilin anak, "Dek!" Taunya anakku ada di samping aku. Tapi Raait sudah ngerti sih kalau mamanya sakit. Sip. Tapi aku mau tanya sama teman-teman penderita RP di sini. Menurut teman-teman, penderita RP itu sudah bisa disebut orang sakit atau gimana ya? Coba deh komen di bawah ya. Nah, ini dijawab oleh Bu Jumiati Syahna. Sebelum divonis RP, aku juga pernah ngalamin kayak gini. Waktu itu di rumah keluarga lagi rame ada acara. Aku teriak-teriak manggilin anak. Nggak taunya anakku duduk di samping pangkuanku. Oh iya, aku juga pernah kejadian kayak begini, dimana kita nggak bisa lagi mendeteksi benda atau hal lain yang ada di bawah. Jadi waktu itu kejadiannya aku sedang nginep di puncak bersama keluarga. Nah, anakku itu masih bayi. Waktu itu bayi aku lagi main dengan neneknya. Aku mandi. Jadi aku sangka anakku tidur akan ditidurin di ranjang neneknya. Tapi ternyata sama mami aku ditaruh di ranjang aku. Selesai mandi, aku masuk ke kamar. Dan kebetulan aku mau tutup jendela. Maksudnya mau tutup gorden jendela. Kebetulan jendelanya itu ada di dekat ranjang, jadi nempel sama ranjang. Aku harus ngelewatin ranjang untuk sampai ke jendela. Aku udah naik ke atas ranjang, kebetulan ranjang itu posisinya rendah. Jadi kayak ranjang model Jepang. Aku udah naik, mau melangkah, tiba-tiba aku dengar ada suara bayi. Sontak aku kaget, aku diam, langsung aku berlutut di atas ranjang. Aku ambil anak aku dan aku peluk sambil aku nggak henti-hentinya mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan masih melindungi anak aku. Coba bayangin kalau saat itu aku nggak dengar suara anak aku, mungkin aku udah injek anak aku sendiri. Cerita selanjutnya datang dari Mbak Retna Setianingsih. Cerita saya, karena saya kerja selalu berhubungan dengan orang banyak, setiap ada orang yang mau bertemu dengan saya atau saya mau pamit, saya selalu melihat ke bawah supaya saya tahu kalau ada yang mau berjabat tangan. Oke, kayaknya boleh juga ya tipsnya atau triksnya. Tapi ngomong-ngomong, kalau misalkan nih ada orang datang terus nyapa kita, lalu kita mandangnya ke bawah terus, apa enggak itu juga nanti jadi masalah ya? Disangkanya kita nggak sopan. Coba deh, ada nggak teman-teman RP yang punya tips atau triks khusus dalam menghadapi kasus salam-salaman ini? Coba deh komen di bawah ya, supaya kita bisa belajar sama-sama. Nah, Mbak Zutobek, dia kirim voice note, dia mau cerita langsung. Kita dengarkan saja ceritanya ya. Pernah banget aku pertama kali awal-awal sakit tuh digandeng sama suami ke mall. Jadi suami tuh ngegandeng aku kan, sampingan gitu gandeng, jalan, suami nyantai jalan, aku juga nyantai kan karena digandeng. Suami jalan aja, ternyata yang di depanku, di lurusanku tuh ada tiang, jadilah suami jalan plong, aku nabrak tiang putih gede, malu banget. Mau marah sama suami, tapi pengen ketawa. Suami juga gitu, kayak kasihan tapi pengen ketawa juga. Ya baru-baru pertama lah gandeng orang yang ngeliatnya nggak jelas. Kalau sekarang udah ahli dia gandeng aku. Nah, aku juga pernah nih pengalaman kayak begini. Jadi waktu kuliah dulu, aku pernah udah digandeng kiri kanan. Bayangin, kiri kanan. Harusnya aman kan? Tapi sayangnya waktu itu temanku yang di sebelah kiri lihatnya ke kiri, temanku yang sebelah kanan lihatnya ke kanan. Nah, tinggal aku yang di tengah-tengah diaduin sama tiang listrik. Mau marah gimana? Akhirnya kita malah jadi ketawa bareng-bareng deh. Tapi sekarang malah jadi kenangan manis kalau lagi inget. Nah, ini dari Bu Jumiati Syahna lagi nih. Nabrak Pak Polisi yang lagi jaga di keramaian. Selalu ingat, hehehe. Wah, ini jangan-jangan Pak Polisinya ganteng ini, makanya inget terus. Oke, ini dari Mas Endro, dia kirim video.
Ini contoh lagi sedang hujan. Tapi kewajibanku harus menjemput Rizky. Kesulitan harus kuterjang dengan insting dan naluri. Karena kemampuanku untuk membedakan lubang di jalan sudah sangat sulit. Karena lubang di jalan tidak senikmat lubang berjalan. Astaga, bisa aja nih Mas Endro. Dari Baneni Inens di Bandung. Kejadian kemarin waktu ke pasar. Jalan nunduk, lihat jalan karena lorong di pasar gelap. Tiba-tiba ada seorang bapak nyelonong depan aku. Kutubruk dong. Si bapak sampai bilang, "Duh bu, kok main tubruk aja?" Aku jawab, "Maaf pak, lagi nyari koin jatuh." Bagus, cerdas jawabannya. Dari Mbak Juli Mairah di Malaysia. Nah, dia kirim voice note, kita dengarkan langsung ceritanya. Saya juga kan pernah langgar pintu kaca. Saya ingat kedai itu tak ada pintu. Saya jalan, tiba-tiba terantuk kepala ke dekat pintu kaca. Nasib baik kepala tak benjol, tak bengkak. Dari Junmin di Jakarta. Waktu SMA, gendong anak dogi sama teman malam-malam. Terperosok ke got. Yang pertama ditolong teman saya, malah anak doginya, bukan saya. Untung aja gotnya kering saat itu. Jadi cuman lecet-lecet aja. Mungkin muka doginya lebih menggemaskan. Dari Bebet. Waktu mau pulang dari ngajar, udah pesen Gojek pas di kelas. Waktu mau turun ke parkiran, udah pakai kacamata hitam. Karena udah nggak bisa lihat kalau silau. Drivernya datang, langsung panik. Turun tangga mau nyamperin, malah masuk got deh. Diketawain sama drivernya. Malu sama sedih. Pas di motor, malah nangis diam-diam jadinya. Kebayang gimana malunya sama sedihnya. Ya inilah, kadang-kadang kita pakai kacamata hitam, disangkanya buat gaya-gayaan. Jadi pas kita terperosok got atau kita kesandung, malah diketawain gitu ya. Yah, kita yang sabar aja ya. Dari Bu Avandra Gun Ainul. Kalau aku sebagai ibu sering menjawab sapaan atau menyapa teman-teman anakku jika keluar jalan-jalan. Karena my boy special RP. Mantap, itu namanya mami yang hebat. Setiap mami pasti maunya melindungi anaknya ya, apapun keadaannya. Thanks para mami, thanks juga buat my moms, udah jadi my super mom. Nah ini kata Bu Avandra, anaknya sudah kelas 5 SD, terdiagnosa RP itu sejak kelas 2 SD. Aku bisa ngebayangin gimana perjuangan anaknya saat belajar di kelas. Karena aku juga sudah terdiagnosa RP kan sejak kelas 1 SD. Jadi waktu itu aku sudah nggak bisa lihat tulisan yang ada di papan tulis. Jadi kalau di kelas itu aku harus maju mundur dari meja ke papan tulis untuk mindahin tulisan di papan ke buku catatan. Dan kalau baca buku juga aku sudah harus dibantu dengan kaca pembesar. Jadi bacaku tuh lama banget. Kalau ujian, waktu habis aku masih belum bisa nyelesain soal. Bukannya karena nggak bisa jawab, tapi ya itu karena bacaku lama banget. Jadi ya buat Bu Avandra terus berjuang ya Mam buat anaknya. Dari Mas Supri di Madiun. Sedihnya, kalau ada acara diajak salaman gak tahu, sering kena sindiran dari orang lain. Tapi mau gimana lagi, memang kenyataannya begitu. Senangnya jadi orang rumahan. Dari Wahyu Tirtawinata di BSD. Nah, dia kirim voice note. Kita dengarkan langsung ceritanya. Yang kejadian waktu di US itu, gue lupa kotanya namanya apa, tapi itu domestic airport waktu itu dekatnya Niagara Falls. Gue mau balik ke
New York. Waktu itu pagi, karena winter itu kan jam 7 pagi itu masih gelap gitu, sampai bahkan siang-siang setengah hari aja pun gelap gitu, kayak malam. Bawa koper, urutannya di Emil, gua, Masya, masing-masing bawa koper satu gede-gede. Ceritanya jalan iringan nih, depan airport. Nah, masuk ke pintu airport, si Masya di depan deh, sama Emil di depan. Masuk, mereka cepet-cepet, lupa sama gua, karena lupa gua di belakang nggak bisa cepet gitu, agak telat. Nah, karena malam gitu, mereka masuk ke dalam airport itu belok kanan, belok. Tuh kan gua, karena gua lihat bawah cari jalan, begitu gua madep depan udah nggak ada mereka. Wah, itu pas lewat di pintu itu airport itu kebuka, jadi pintunya cuma bisa dibuka dari luar, nggak bisa dari dalam. Pintu otomatis, bukan pintu puter. Nah, baru si Emil teriak gitu, pas gua lewat pintunya kebuka kan. Wih, ini, wah, pusing gua. Habis itu udah lewat lagi, mau muter gitu balik kan, bawa koper gede, repot juga. Akhirnya gua muter masuk sendirian, sampai ada orang bule sana, gede badannya, lihat gua repot ya, bantuin. Let me help you, bantuin. Terus dia malah dia pegangin gua, plus dia ambil koper gua sambil meluk gua, dia bawain koper gua, nganter gua ke depan counter check-in itu. Gila, orang badannya gede soalnya, jadi bawa gua plus bawa koper gitu, coba enteng aja dia. Sampai depan counter gitu, Merry Christmas gitu. Wah, gua cuma nggak sempet thank you lagi, cuma Merry Christmas doang gua. Dia kan begini Merry Christmas tuh kabur gitu orangnya, buru-buru. Untung loh ada yang bantuin, kalau enggak mumet si Emil kan nggak bisa balik keluar ngambil gua, karena pintunya nggak bisa dibuka dari dalam. Kalau ini sampai bablas, wah kagak terbang tuh gua. Dari DTZ di Jakarta. Saya nggak merasa dengan menderita RP hidup jadi unik, cuma harus usaha lebih ekstra daripada orang normal. Masih bisa sekolah sampai S2, masih bisa ngedesain seperti desainer lain, masih bisa ngasuh anak seperti mamis yang lain, masih arisan, nongki, ngopi-ngopi cantik, masih olahraga seperti biasa. Gak ada bedanya. Yang beda, orang-orang lihat saya jalan pagi bawa tongkat sambil tarik baby stroller. Hahaha. Terus mereka aneh lihat saya scan uang buat bayar kalau di minimart. Tunggu dulu, orang lain dorong stroller, nah dia tarik stroller. Jadi kayak gerobak ya. Tapi salut buat DTZ, semangatnya itu loh luar biasa. Yang paling sedih sih pas gue gak bisa ngaca dan make upan lagi. Harus merelakan lenongan gue. Rasanya sesuatu banget, sampai mewek Bombay. Iya sih, sekarang kita kalau make upan cuman butuh feeling dan insting, gak butuh lagi kaca atau cermin. Nah, ini dari Mas Endro lagi, dia kirim foto. Alhamdulillah, hujan deras, bawa mobil, pasang tenda, baru selesai langsung ada pelanggan antri. Di situ kadang lupa dengan RP. Mantap. Nah, ini cerita terakhir, tapi cerita yang paling panjang. Datang dari Ustazah Ismiati. Karena ceritanya terlalu panjang, maka saya minta bantuan Mbak Damayanti untuk membacakan cerita dari Ustazah Ismiati. Oke, kita langsung aja dengerin Damayanti menceritakan kisah yang sangat menarik ini.
Aku tumbuh jadi balita yang ayu manis kalem, tapi cengeng penyedih, bahkan setelah dapat pujian, duh cantiknya anak Mas Kuatmi. Tangisku langsung pecah, sampai yang muji kaget. Aku hanya nonton teman sebayaku lincah bermain. Mamah melarangku ikuti mereka dan aku patuhi itu. Kayaknya saat itu aku patuh karena mataku sudah terbatas dalam memandang. Pun tiap bangun pagi, mataku gak bisa dibuka sebelum dibasahi. Mamah tiap pagi disarankan cari daun nangkaan diteteskan getahnya. Untuk obat mata kata orang. Naik ke sekolah TK, aku kok jadi pemberani. Tiap nyalin tulisan dari papan aku maju duduk ke meja guru, lalu guru panggil mamah ke sekolah, dipintanya aku cek medis. Alhasil, aku yang masih kecil pakai kacamata plastik yang super tebal. Lalu aku dapat julukan si kacamata kuda. Bayangkan isi hatiku dulur, lama-lama aku kebal dan bisa abaikan semua hinaan dari lamur plus bitong plus anak cacat. Lengkap bukan? Karena ibuku mendoktrinku aku harus jadi wanita yang pintar, agar dihargai pria, gak diremehkan. Jadi jangan sia-siakan waktumu untuk belajar. Aku juga harus jadi contoh baik untuk adik-adikku sebagai anak pertama, itu kata mamah. Alhasil, berubahlah julukanku jadi si kutu buku, lumayan. Ngaji di guru galak tiap beduk maghrib dicambuk jika salah, aku adukan ke mamah malah jawab gak akan sampai mati, malah suruh tetap berangkat, bari bawa seplastik hadiah isi sembako lengkap plus uang yang lumayan. Lagi-lagi walau heran aku tetap patuh. Alhasil, si mata kuda raih juara ngaji tingkat RT plus RW plus kelurahan plus kecamatan, pun tiap minggu aku dipinta nyelip di antara para ibu jemaah penggajian di masjid yang mamah gak hadir, tapi pulang aku dituntut ceritakan kembali ceramah yang didengar. Bari ucap yang lengkap, jangan dikurangi, jangan ditambahi. Aku sebagai putri pertama dari wanita yang tak pernah sekolah, karena beliau anak dari ortu yang broken home. Jadi saat 5 SD, aku menyadari bahwa aku dari mulai TK dijadikan oleh mamah sebagai gayung penciduk ilmu untuk penuhi kebutuhan mamah akan ilmu. Karena saat ikut kakeknya, yaitu buyut aku, mamah hanya bantu berdagang. Tak mau merepotkan buyut untuk biayai sekolah. Saat itu terbersit di hatiku rasa ingin masuk pesantren, karena dengan ceritakan isi ceramah Bu Ustazah aja mamah senang, apalagi jika aku yang jadi ustazah. 6 tahun aku jemput ilmu di SD, tiap pagi, siangnya sampai sore madrasah, jam 5 pulang main bentar, lalu disuruh mandi OTW masjid bersiap sholat maghrib. Di masjid pun aku dikenal anak anteng galelarian. Beduk maghrib, OTW guru ngaji sampai azan isya, OTW masjid lagi, lalu pulang kerjain PR. Jarak rumah ke masjid sekitar 1 meter, melewati 3 rumah, 1 kebun dan lapangan di kanan kiri yang gelap. Jika malam, mamahku gak mau dengar alasanku mata gelap, jadi aku latih mata hatiku untuk mampu berjalan di tempat gelap. Anehnya jika di malam ada hiburan dangdutan, layar tancap, pasar malam, bahkan panggung tarian anak Agustusan, aku dikunciin pintu sama mamah setelah pulang isya. Kata mamah gak bangga jika anakku hobi hiburan apalagi terlibat jadi penghibur joget di atas panggung. Lulus SD, aku dirayu mamahnya sahabatku, Rita, tuk jadi santri di Ponpes Darl Kolam Tangerang, karena Rita mau jika aku mau. Gayung bersambut, karena itu mauku. Tapi mamah gak izinkanku dengan alasan biaya. Aku jawab dengan kata melas, ya udah mah, aku berhenti sekolah saja sampai SD, lalu aku cari kerja jadi pembantu juga gak apa-apa, yang penting aku dapat uang untuk biaya 2 adikku sekolah. Mamah nangis dan luluh, izinkanku masuk pesantren. Dulu aku aneh lihat mamahku yang sangar super galak ke aku, tiap nyuruh gak mau dibantah. Sampai aku berpikir jangan-jangan aku ini anak tiri mamah dari istri yang lain. Tapi aku selidiki istri bapak cuma mamah. Anehnya kok ketika aku mau mesantren, hidup jauh dokter mamah kok gak boleh. Padahal kan beban mamah untuk marah jadi berkurang, iya kan? Bahkan mamahnya Rita merayuku dengan kalimat, ayo is di pesantren mah kamu akan lepas dari omelan mamahmu. Kamu bisa fokus belajarnya. Setelah dewasa, aku baru paham kayaknya mamah gak rela karena anaknya beda sama anak lain. Putri cantiknya memang pintar, tapi berkebutuhan khusus, karena sampai terucap dalam tangisnya, takut Ismi mati jika jauh dari mamahnya.
Tapi nuhunnya iman mamahku yang menguat, efek ceritaku di setiap pulang penggajian. Spontan menyadarkan mamah bahwa aku amanah titipan Allah untuk dicerdaskan. Jadi kenapa tidak diikhlaskan saja tuk titip ke Allah? Namun proses pengikhlasan ini berjalan 1 tahun. Saat di pesantren, aku buta, tapi mataku selalu basah berlinang, kayak sedih, tapi bukan aku yang sedih. Aku tanya Ustadz, beliau jawab, coba cek ortu siapa yang gak rela kau ke pesantren. Aku tanya mamah bapak, ternyata mamah ngaku, akhirnya mamah ikhlas setelah aku pinta mamah temaniku dalam tiap doa saja. Lalu aku selami lautan ilmu, pengalaman, pergaulan di pesantren. Betapa aku amat terkejut karena akhirnya aku sadari perbedaanku dengan yang lainnya, bahkan dengan teman yang sama pakai kacamata pun kondisiku tetap terbedakan. Aku masih bisa nabrak bahkan saat malam gak yakin berjalan tanpa pegang teman. Saat aku temukan sosok teman yang baik hanya ketika setelah aku beri sesuatu. Akhirnya aku tersadar bahwa aku harus mandiri, gak boleh bergantung kepada manusia. Aku oper gantungan ke Allah, karena Allah yang sudah ciptakan aku dalam keadaan ini. Bergantung pada manusia ketika itu bukan solusi, apalagi temanku, Rita, yang tulus dan setia harus terpisah oleh peraturan pondok yang kamar wajib di rolling per 3 bulan, dengan tujuan santri harus bergaul dengan teman baru. Karena teman baru dari daerah asal yang berbeda tentu punya cerita yang berbeda pula. 1 tahun pertama betah, karena masih dekat sama Rita. Masuk tahun kedua, kagol nyuruh mama ikhlas malu mau bilang gak betah, karena ketemu teman bayaran yang baik jika ada maunya atau setelah dibagi makanan, dipinjami uang, diconteki PR, del. Dari situ di luar jam belajar, tiap siang sampai sore, mataku aku fokuskan menghafal semua sudut pesantren, mana gat, tangga, tembok, pembatas taman, pohon besar, tanggul pemagar akar pohon, del. Alhasil, walau malam mati lampu aku tetap bisa beraktivitas. Soal nabrak orang, anggap saja iklan, cairkan ketegangan dengan kata MAAAAF, yang penting mata masih bisa baca tulis, bisa kerjain tugas dan ikut ujian. Bersyukur saja karena gak ada pilihan lain. Ngeluh juga sama siapa, toh cuma akan diremehkan. Jadi berjuang saja semampunya, tingkatkan jika bisa, gak bisa ya ikhlaskan. Biasakan datang lebih awal di segala acara biar gak diburu-buru. Bari samarkan keragunan. Saat teman masih bercanda di kamar, aku sudah meluncur duluan ke lokasi. Alhasil gak banyak teman yang ngeh sama mataku, dianggapnya aku sama dengan mereka, padahal aku berjuang dalam penyamaran yang melelahkan hati. Gak bisa nuntut dimengerti, malah dituntut mengerti. Beneran skenario terindah dari Allah. Dari saat itu, cuma Allah tempatku bergantung dan mengadu, karena cuma Allah yang tahu untuk apa aku dicipta dalam keadaan begini. Aku tunggu dengan sabar kapan terkuaknya misteri mata ini. Bolak-balik rumah sakit cek mata cuma untuk nebak akankah suruh ganti kaca. Ortu gak kepo sama diagnosa lainnya dari dokter, karena tulisan dokter kayak sengaja biar gak kebaca. Ups, maaf ya dok, letternya terlalu datar. Kelas 4 dapat teman baru pindah dari pesantren lain yang sulit adaptasi, tapi karena aku sudah lihai ngertiin maunya orang, dia pun jadi akrab. Yang awalnya cita-citaku masih kuat mau jadi ustazah yang bisa ceramah. Diajak ganti cita-cita jadi bidan, dengan alasan yang nolong persalinan rata-rata pria. Tahun 97 bidan masih langka, goyahlah hatiku. Kelas 6 aku coba tes mengarah ke perguruan Eksa untuk OTW bidan. Lalu apa yang terjadi dulur? Bleng, semua tulisan hilang tak terlihat baik dekat atau jauh. Waktu ujian usai, tak satu pun soal terjawab. Iseng aku pinta teman coba bacakan ulang semua soal. Ajaib, semua akan aku jawab dengan tepat. Jika saja tadi terlihat, spontan aku menjerit dengan kata, Allah gak adil. Kayaknya jeritanku tembus ke angkasa raya, karena 2000 santri semua dengar termasuk kiai. Ustadz Hatim Fanani meminta temanku, jika tangisku sudah reda, bawa Ismi ke rumah beliau. Disidanglah aku. Alhasil, aku beliau pinta untuk lanjut kuliah ke Fakultas Dakwah karena di situ Ismi akan terbekali tuk tetap jadi manusia yang bermanfaat. Soal bidan serahkan pada dulur wanitamu. Lulus pesantren, bapak ajak aku main ke kakak perempuan bapak.
Beliau tanya ke bapak, sudah lulus mau kuliah? Bapak jawab, iya katanya. Beliau jawab jelas terdengar di telingaku bahwa anak cacat mah gak usah dikuliahin. Gak guna, sudah ada yang mau mah kawinin saja. Sudah laku gak pusing, daripada buang biaya sia-sia. Pulang aku ceritakan ke mamah yang aku dengar. Bapak sudah terhasut, tapi diam-diam mamah bisiki aku, ini mamah ada tabungan 500.000, pakai daftar, kurangnya nanti mamah carikan. Mamah Wonder Woman-ku, pasang badan dukung kuliahku. Rita ajak aku mau kuliah keluar kota, aku tolak. Akhirnya, Rita ikut aku daftar ke UIN Banten, dulunya masih Stein, tapi berangkat gak bareng, aku naik bis sendirian. Bayangkan dengan mata tak lagi bisa baca, wajar aku salah turun bis, kan baru keluar kandang. Perjalanan Cilegon Serang, buta di mata, buta juga di otak, karena gak hafal peta, tapi selamat sampai tujuan karena gandeng Allah. Belum ada handphone, jadi nekat masuk kampus yang gedungnya saja gak kelihatan jelas. Lalu kendorin urat malu, tanya tempat pendaftaran, nuhunnya yang mau aku tanyai gak aku tabrak. Akhirnya Rita lihat aku. Formulir Rita yang isi, dakwah beneran jadi pilihan utamaku, sedangkan pilihan kedua aku kosongkan. Masuk ruang ujian Allah atur dudukku dekat orang baik yang mau berbisik bacakan soal, dan aku jawab dengan tulisan yang juga tak aku lihat. Beneran nekat demi mamah yang nekat dukung aku kuliah, seolah kurang di mataku harus diabaikan. Saat itu aku belum tahu, bahwa mataku ini RP, budeku cuma julukiku cacat turunan karena bapakku masih sepupu mamah. Ayahnya bapak, kakak dari ibunya mamah. Mohon bantu analisa ya Dokter Kosmos. Aku berjuang di tengah ribuan manusia normal. Pengumuman tiba. Aku pinta Rita cek dari bawah, biar gak pakai lama. Kali saja aku ada di ujung terbawah, karena minder. Rita nurut, diceknya aku dari bawah. Tak juga ditemukan namaku. Sampai sisa 1, dan ternyata itu namaku ada lulus di nomor 1. Agak aneh, tapi kuabaikan. Aku lihat temanku mayoritas pria, wanita cuma 8 ke aku. Rita beda jurusan. Nekatku lagi aku maju ke depan kelas. Aku perkenalkan diriku dan soal mataku, dan karena aku ingin akrab. Maka aku ikrarkan janjiku no love dalam akrabku sampai wisuda. Jangan ada yang curigaiku berpacaran dengan teman sekelas. Gak disoraki, malah semua tercengang. Mungkin mereka kira aku stres, tapi gak apa-apa, yang penting aku aman, karena wajahku amat manis. Kan Allah yang cipta. Setuju, saat mata kuliah English, aku gak ikut midtest, dan aku izin langsung ke dosen. Pas UAS aku pun jawab IAM SORRYTEACHER, I can to follow the EXAM, BECAUSE my eyes was BROKEN. Temanku lihat itu dan aku nekat gitu, karena temanku gak fasih baca tulisan English. Aku pusing saat mereka jadi reader, gak aku mengerti. Aku dapat nilai A, sendirian. Yang lain CD, temanku protes karena dia tahu aku gak ikut mid semester dan UAS. Jawabanku ngawur, gak jawab satu soal pun. Padahal sahabat yang sering ku bantu mirip benalu karena niat telanjangiku di 3 kelas gabungan yang Englishnya disatukan kuliahnya. Dengan bijak dosen menjawab, benar kalian mau tahu? Tidak akan malu. Saya menilai dari keaktifan kelas kuliah, ISMI aktif, kalian pasif, di jawaban ujian saya tidak tahu kalian nyontek atau tidak. Teman macam apa Anda yang sanggup gugat teman? Untung aku sudah terlatih dengan pergaulan sebelumnya ketika 6 tahun. Di pesantren bahwa tidak ada kawan yang abadi pun tidak ada lawan yang abadi. Lagi-lagi bersyukur, tapi tercengang, abaikan lagi, kembali fokus pada kuliah. Caraku belajar di kelas aku rekam yang kudengar dari materi dosen. Jariku gerak dengan kode huruf yang gak bisa difahami orang lain. Aku pun gak bisa membacanya. Readerku, Mimin, yang bacain tanpa faham maksudnya. Misal, ilmu dakwah kutulis jadi ide pun kadang ketindih huruf lain. Aku gunting Hafiz jadi 8 lembaran di staples kecil. Tiap mata kuliah 1 staples 8 lembar kecil itu. Mata kuliah lain ganti kertas. Begitu seterusnya. Saat aku semester 2, dosen undang aku bersama teman bukber Ramadan. Setelah tarawih, kami digiring ke majelis. Tiba-tiba MC panggil namaku untuk bertausiah.
Ya Allah, berasa disambar geledek, kenapa harus aku? Dalam otakku bertanya mana mic-nya? Kan ada yang lain. Jemaah membeludak berbagai usia. Jeritan hatiku, tolong Ismi, ya Allah. Boro-boro mikir materi, cara pegang mic yang aku takuti, khawatir salah pegang. Allah tutupi aibku dengan cara aku dipeluk paksa naik ke panggung, dan mic digenggamkan ke tanganku. Setelah kepegang, aku baru mikir materi. Subhanallah lancar. Saat itu mataku beneran gak ketahuan kalau buta. Aku berhasil tutup materi dengan dialog hangat, walau yang bertanya gak kelihatan wujudnya, tapi ku yakin ia manusia. Aku arahkan wajahku ke sumber suara. Lagi-lagi Allah tutup aibku karena ketika pulang mereka salamiku sambil ucap, Subhanallah masih muda sudah pintar. Padahal tadi aku gak kepikir materi apa yang kudu kuangkat, semua cuma ngalir. Keren abis Mbak Ismiati. Kayaknya Mbak Ismiati ini harus dipanggil deh kapan-kapan ke sini supaya dia bisa langsung cerita di MPC. Betul nggak? Setuju nggak? Kalau yang setuju, komen di bawah ya. Nah, ini ada saran-saran atau quotes dari teman-teman penderita RP buat kalian semua, khususnya buat teman-teman yang mungkin baru terdiagnosa RP dan masih merasa down, hilang harapan, gak tahu mau gimana. Mudah-mudahan melalui saran-saran atau quotes dari teman-teman ini bisa membuat kalian bangkit lagi semangatnya dan kembali bisa punya harapan dalam menata hidup ini. Saran atau quotes pertama datang dari Mas Endro lagi nih di Sragen. Wah, semangat Mas Endro ini perlu dicontoh. RP adalah jelmaan superhero yang tidak terekspos. Selama-lamanya kita ternyata masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Apik tenan Mas Endro. Terima kasih. Ini dari bersyukurlah. Kita masih bisa bermanfaat bagi sesama. Semoga menjadi ibadah yang diterima oleh Allah dan menjadi ladang amal bagi kita walaupun RP. Pantang kendor semangat. Menolong sesama yang membutuhkan. Betapa besar kuasanya Allah, tak ada yang tak mungkin. Allah berikan pertolongan dengan penuh kasih sayang. Semoga kita selalu dapat mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita berupa keterbatasan ini untuk menjauhkan kita dari hal-hal menjerumuskan di dunia wal akhirat. Ya Rabb, tolonglah kami dengan kasih sayang-Mu. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Terima kasih, bersyukurlah. Mantap banget ya quotes-nya. Dari Mas Dedi. Yang sabar aja, tetap semangat. Positive thinking. Oke, siap Mas Dedi. Dari Wahyu Tirtawinata. RP itu bukan kutukan, tapi lotre dari Tuhan. Kita ini adalah orang-orang pilihannya supaya bisa melihat dengan cara lain. Mantap. Thank you Wahyu. Dari Rahman Syah. Aku juga di keluarga cuma sendiri yang kena RP, tapi tetap sabar dan disyukuri saja. Yang terpenting tetap berdoa agar cuman kita saja yang dapat RP. Jangan sampai kena di keluarga atau di keturunan kita selanjutnya. Amin. Terima kasih Rahman Syah. Nah, Sobat MPC, gimana? Apa yang kalian pikirkan dan rasakan setelah kalian mendengarkan pengalaman dari teman-teman penderita RP? Mereka saja yang sudah terdiagnosa salah satu penyakit yang sampai saat ini belum diketahui apa obatnya. Mereka masih punya semangat, masih bisa punya harapan untuk melanjutkan hidup. Bahkan mereka bisa menjadi inspirasi buat orang-orang di sekitarnya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita? Ingat, saat kita menyinari orang lain,
sesungguhnya kita juga pasti akan terkena sinarnya. Hidup ini adalah tantangan yang harus kita hadapi, bukan kita hindari. Setiap orang pasti punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, karena esok pasti punya kesusahannya sendiri. Percayalah kalau Tuhan tidak pernah salah mendesain kita. Asal kita tetap mau terus berusaha, percayalah pasti akan selalu ada jalan terbuka buat kita. So, tetaplah tersenyum, pancarkanlah keceriaan dimanapun kita berada. Bagikanlah cerita-cerita yang menginspirasi orang lain, karena saya percaya setiap kita pasti punya cerita. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat, dan nantikan lagi video saya selanjutnya. Kalau teman-teman merasa video ini memberikan manfaat, tolong di-subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya supaya banyak lagi orang yang terinspirasi melalui cerita-cerita di MPC ini. Oke, see you. Bye-bye.